Baik, baik. Eh, di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami tentang penjabaran laporan keuangan entitas asing yang beranggotakan dengan Anggi Christina Serli dan saya sendiri Eva Lolita Panjaitan. Nah, untuk bab pendahuluan ini membahas tentang eh, transaksi penjabaran laporan keuangan entitas bisnis asing ke dalam rupiah. Jadi, dalam pembahasan ini tentang transaksi laporan entitas bisnis asing ke dalam rupiah. Nah, ini sebagai penentuan mata uang fungsional. Nah, eh, terdapat dalam tahun 2021 itu kurs kininya itu senilai 18.000, sedangkan di tahun 2022 itu sebesar 17.000. Jadi, kalau disetarakan euro ke rupiah itu menjadi 1.800.000 dan 1 juta. Nah, penentuan mata uang fungsional itu terbagi dari tiga bagian menjadi kurs kini atau current rate, dan kurs history, dan kurs rata-rata. Bisa dilihat dalam PPT untuk penjelasannya. Nah, apa sih tujuan PSAK 10 dalam transaksi penjabaran laporan keuangan entitas asing ini? PSKK 10 ini menjelaskan cara memasukkan transaksi mata uang asing ke dan kegiatan usaha luar negeri dalam laporan keuangan entitas, dan juga menjelaskan tentang penjabaran laporan keuangan dalam mata uang penyampaian. Nah, ini beberapa indikator-indikator yang mencakup mata uang fungsional. Ada arus kas, harga jual, pasar penjualan, beban, pendanaan, dan transaksi antar usaha. Nah, di sini ada contoh asumsi ketika eh, anak dari luar negeri ingin membeli gedung sebesar 1 juta peso, dan pada saat kurs Indonesia itu hanya 500 500 rupiah itu per 1 peso, jadinya itu mencakup jumlah yang dijabarkan itu menjadi 500 juta. Nah, setelah hiperinflasi itu menjadi nilai tukar 0,5 dan jumlah yang dijabarkan itu menjadi 50.000. Nah, dapat penjabaran dan versus pengukuran kembali laporan keuangan itu. Nah, ada dua metode yang membedakan itu adalah satu, penjabaran atau translation, dan pengukuran kembali. Nah, kalau metode penjabaran ini paling umum digunakan, sedangkan kalau yang pengukuran kembali itu hanya berlaku pada entitas asing. Jadi dia hanya menggunakan mata uang fungsional entitas asing. Sedangkan kalau penjabaran ini mencakup dua, mata uang lokal dan mata uang fungsional entitas. Nah, penjabaran laporan keuangan mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan perusahaan Indonesia itu terdapat dalam akun laporan laba rugi, yaitu penghasilan dan beban. Dan kalau dalam laporan posisi keuangan itu ada aset dan liabilitas serta ekuitas pemegang saham. Nah, di sini terdapat contoh soal laporan posisi keuangan sebelum diakuisisi. Di sini juga ada kertas kerja untuk mata uang fungsional adalah euro. Nah, untuk penyesuaian itu di tanggal 1 Januari 2001, kursnya itu 12.000, 1 Oktober 2021 itu 13.600, dan 31 Desember 2021 itu ada 14.000, dan rata-ratanya di tahun 2021 untuk kurs spotnya langsung yang lebih relevan itu adalah 13.000. Nah, di sini ada ayat jurnal pencatatan untuk mencatat pembelian saham itu. PT Induk membuat akun jurnal yang berisikan di debit itu ada investasi pada saham itu senilai 160 juta, dan kas itu ada 660 juta. Itu
atas pembelian saham company Jerman company. Nah, jika dihitung sebagai akuisisi 100% itu biaya perolehannya itu didapat dari investasi tadi dan modal saham biasa dari Jerman itu tadi dalam soal laba saham itu senilai 480 juta dan saldo laba 120 juta dan ditotalkan menjadi 600. Nah, setelah diakuisisi 100%, dapatkan diferensial atau selisih. Nah, selisih dari biaya perolehan investasi sama setelah udah diakuisisi itu sama dengan 60. Nah, di sini ada ayat jurnal koordinasi yang akan dibuat PT Induk terhadap entitas asing, yaitu berupa ini. Nah, di sini juga ada eh, laporan kertas kerja konsolidasi. Mungkin teman-teman sudah saya anggap paham dalam pelaporan kertas kerja konsolidasi yang sudah ada ini di debit kreditnya itu didapat dari hasil dari jurnal yang telah dibuat yang sebelumnya. Nah, di sini juga ada entitas membuat anak membuat jurnal itu dalam pembukuannya itu menerima rupiah. Nah, unit mata uang asingnya itu sama dengan 3.500 euro. Nah, di sini adalah catatan dari anak-anak perusahaan dari entitas asing, tapi berupa eh, nilai dari mata uang asingnya. Nah, di sini juga ada eh, pada tanggal 31 Desember itu mereka mencatat untuk mata uang asing eh, dari euro dari entitas asing itu. Nah, kalau untuk penjualannya tadi, penjualannya itu didapat dari sini, saldonya dan beban penjualannya di kita sehingga dapatkan laba net sebesar 12.500. Nah, untuk em, di bagian pencatatan ini akan diasumsikan untuk eh, laporan posisi keuangan penjabat setelah udah dijabarkan jadi aset netonya itu bertambah menjadi 787.500 itu dari setelah udah dihitung mulai dari kurs selama perjalanan dan ternyata mendapat 787.500 dan saham biasa tadi dapat dari sini dan dikurangi itu adalah selisih dari 600 menjadi kurs ini selisih dari 600 dari 677.500. Nah, ini di sini adalah ayat jurnal pembukaan entitas induk. Nah, ini adalah jurnal yang akan dibuat induk ketika menerima dividen. Sekas senilai sekian investasi saham dan investasi pada saham German Company dan laba bagi serta investasi pada saham German Company dan penghasilan komprehensif dari nilai soal. Nah, ini juga ada ayat jurnal pada pembukuan entitas ketika PT Induk mengakui amortisasi paten dan mencatat bagian penjabaran kenaikan. Nah, senilai 6.500.000 untuk laba rugi dan investasi pada dan penghasilan komprehensi lainnya itu senilai 9.500.000. Juga ada mencatat jurnal penutup. Nah, jurnal ini akan dipakai oleh PT Induk untuk entitas induknya terhadap anak perusahaan. Nah, mungkin teman-teman sudah pada tahu ini adalah kertas kerja konsolidasi yang telah dibuat dari mengambil debit kreditnya itu hanya dari jurnal yang telah dijelaskan tadi. Oke, next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepentingan non pengendali pada entitas anak luar negeri. Di sini ada contoh soal untuk kepentingan non pengendali jika PT Induk memiliki
80% kepemilikan saham Jerman Company dan investor lain memiliki 20% kepentingan non pengendali, maka kepentingan non pengendali akan dialokasikan sebesar presentasi bagiannya dari penyesuaian penjabaran melalui proses ayat jurnal eliminasi. Kepentingan non pengendali pada laporan posisi keuangan konsolidasian akhir tahun akan dimasukkan sebesar bagiannya atas akumulasi penghasilan komprehensif lainnya dari penyesuaian penjabaran sebagai berikut. Next. Di sini ada ayat jurnal kepentingan pengendali pada entitas anak di luar negeri. Di sini ada modal biasa sebesar 480 juta dikali dengan 0,2 hasilnya 96 juta. Saldo laba sebesar 120 juta dikali dengan 0,2%, itu hasilnya 24 juta. Ditambah laba neto 92 juta 500 dikurangkan oleh dividen sebesar 85 juta dikali dengan 0,2 hasilnya 39. Hasilnya 39 juta. Akumulasi penghasilan kompresif lainnya penyesuaian penjabaran itu ada 110 juta dikali dengan 0,20 hasilnya 22 juta. Total kepentingan non pengendalinya itu penjumlahan dari atas ditambah ke bawah, ditambah penjumlahan dari modal biasa sampai dengan penyesuaian penjabaran itu totalnya 157 juta 500. Next. Selanjutnya ada pengukuran kembali pembukuan ke dalam mata uang fungsional. Metode kedua untuk menyajikan kembali laporan keuangan afiliasi asing dalam rupiah adalah pengukuran kembali. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai setara rupiah dari akun-akun afiliasi asing sehingga dapat dikombinasikan. Next. Selanjutnya ada akun laporan posisi keuangan dan akun laporan laba rupiah. Di dalam akun laporan posisi keuangan itu terdapat beberapa akun-akun yang tercatat di dalamnya. Yang pertama yang ada di posisi keuangan, efek yang dicatat sebesar biaya perolehannya, persediaan yang dicatat sebesar biaya perolehannya, biaya dibayar di muka seperti asuransi, iklan dan sewa, aset tetap, paten, merek dagang, lisensi dan formula, goodwill, aset tak berwujud lainnya, biaya dan kredit tanggungan, kecuali biaya perolehan untuk perusahaan, penghasilan tanggungan, modal saham biasa, saham preference yang dicatat sebagai penerbitan. Yang termasuk ke dalam akun laporan laba rugi itu ada akun beban pokok penjualan, penghasilan yang berkaitan dengan aset dan liabilitas non moneter, penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, amortisasi biaya tanggungan. Next. Nah, selanjutnya ada investasi asing dan entitas anak yang tidak dikonsolidasikan. Umumnya entitas induk mengkonsolidasikan entitas anak di luar negeri kecuali jika salah satu kondisi berikut sangat berat sehingga perusahaan Indonesia yang memiliki perusahaan di luar negeri tidak dapat melaksanakan tingkat pengendalian ekonomi atas sumber daya dan operasi keuangan entitas anak di luar negeri yang merupakan syarat konsolidasi sebagai berikut. 1. Pembatasan valuta asing di negara asing. 2. Pembatasan transfer properti di negara asing. Dan yang ketiga, ketidakpastian lainnya yang diterapkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada lindung nilai atas investasi neto pada entitas anak di luar negeri. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Januari 2020, PT IKA memutuskan untuk melakukan lindung nilai bagian investasinya yang baru saja dilakukan di Jerman Company. Yang terkait dengan nilai buku aset neto Jerman Company pada tanggal 1 Januari 2021, kepemilikan saham sebesar 100% PT IKA atas aset neto Jerman Company sama dengan 50 euro modal saham ditambah dengan 50 itu didapat dari 40 euro modal saham ditambah dengan 10 euro modal saldo laba. Jadi PT itu meminjam sebesar 50 euro pada tingkat bunga 5% untuk melindungi nilai investasi ekuitas di Jerman Company. Ayat jurnal pada pembukuan PT itu untuk dicatat lindung nilai atas investasi neto adalah sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah jurnal yang akan dicatat untuk lindung nilai oleh PT Jerman Company pada tanggal 1 Januari 2021. Itu kas pada debit itu sebesar 600 juta dan utang pinjaman itu pada kredit sebesar 600 juta.
Di sini 600 juta sama dengan 50 euro dikali dengan 12.000 spot yang berlaku. Pada tanggal 31 Desember 2021 itu ada penghasilan kompresif lainnya didapat sebesar 100 juta, utang pinjaman di kredit sebesar 100 juta. Di sini untuk revaluasi utang yang didominasi dalam uang asing ke ekspor akhir periode. Jadi 100 itu sama dengan 50 euro dikali dengan 14.000 dikurang dengan 12.000 spot. Jadi hasilnya 100 juta. Yang selanjutnya ada beban bunga. Beban bunga di sini sebesar 32.500. Kerugian transaksi mata uang asingnya 2.500 dan di kreditnya ada utang bunga sebesar 35 juta. Pengakrual beban dan utang bunga atas pinjaman dalam euro 30.500 sama dengan 50 euro dikali dengan 0, tadi suku bunganya kita ketahui sebesar 5% atau 0,05 bunga dikali dengan 13.000 kurs rata-rata. 35.000 dikali dengan 35 juta itu hasil dari 50 dikali dengan 0,05 bunga dikali dengan kurs spot yang berlaku pada akhir periode yaitu 14.000. Dan jurnal yang selanjutnya ada akumulasi penghasilan kompresif lainnya penyesuaian penjabaran itu di debit sebesar 100 juta, besar laba rugi atau saldo laba sebesar 2.500.000, kerugian transaksi mata uang asing itu sebesar 2.500.000, penghasilan kompresif lainnya sebesar 100 juta. Menutup akun nominal terkait dengan nilai atas investasi neto pada entitas anak luar negeri. Next. Nah, di sini ada laporan perubahan entitas konsolidasi. Nah, di sini PT itu PT dan entitas anak laporan perubahan entitas konsolidasi untuk tahun berakhir 31 Desember 2021. Di sini ada saldo awal sebesar 8 juta, saldo laba sebesar 3 juta. Jadi untuk modal sahamnya 8 juta dikurang dengan 3 juta hasilnya 5 juta. Laba rugi 1.556. Laba komprehensif juga sama, saldo laba juga sama, 1.556. Selanjutnya 119.500 laba komprehensif juga sebesar 119.500. Next. Oke, yang selanjutnya ada kertas kerja konsolidasi yang telah disiapkan setelah pengukuran kembali laporan keuangan asing. Nah, di sini kita bisa lihat bersama pada figur 13.9. Selanjutnya ada kasus pengukuran kembali kertas kerja konsolidasi selanjutnya. Dalam laporan laba rugi konsolidasian, cepat. Ya, oke, masih di sini. Oke, dalam laporan laba rugi konsolidasian, akun keuntungan pengukuran kembali umumnya adalah penggantian kerugian terhadap akun kerugian transaksi mata uang asing. Nah, di sini adalah contoh pembuktian keuntungan pengukuran kembali oleh German Company untuk tahun berakhir 31 Desember 2021. Di sini ada dua schedule, yaitu schedule pertama dan schedule kedua. Yang schedule pertama itu laporan posisi moneter neto, yang kedua ada analisis perubahan akun moneter. Next. Nah, di sini ada laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan penghubung antara dua laporan posisi keuangan. Aturan umum adalah bahwa akun-akun yang dilaporkan dalam laporan arus kas harus disajikan kembali dalam rupiah menggunakan kurs yang sama dengan yang digunakan untuk tujuan laporan posisi keuangan dan laba rugi. Selanjutnya ada penilaian persediaan nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dengan nilai realisasi neto dalam pengukuran kembali. Penerapan aturan biaya terendah dengan nilai realisasi neto untuk persediaan memerlukan perlakuan khusus ketika mata uang pencatatan bukan merupakan mata uang fungsional. Oleh karena itu, laporan keuangan entitas asing harus diukur kembali dalam mata uang fungsional. Selanjutnya ada transaksi antar perusahaan. Jika transaksi mata uang asing antar perusahaan tidak akan diselesaikan di masa mendatang, maka transaksi antar perusahaan tersebut dapat dianggap bagian dari investasi neto pada entitas asing. Next.
Oke, mungkin ini saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kita semua. Jika ada pertanyaan, baik Ibu dan teman-teman, mohon untuk bersedia mengisi nama dan tim di kolom komentar. Terima kasih.